Di pelajaran instalasi motor listrik, di video kali ini kita akan mempelajari macam-macam pengendali motor. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa pengontrolan atau pengendalian adalah segala usaha yang dilakukan untuk membimbing suatu proses dalam mencapai suatu tujuan. Pengontrolan atau pengendalian yang dimaksud adalah pengontrolan terhadap motor listrik sebagai penggerak mesin produksi. Pengendali motor adalah sekelompok peralatan yang digunakan untuk mengatur fungsi kerja suatu mesin. Jenis kendali motor terbagi dua kategori. Yang pertama menurut penggunaan alatnya, dan yang kedua menurut fungsinya. Yang pertama menurut penggunaan alatnya itu terbagi atas tiga, yaitu yang pertama kendali manual atau disebut dengan manual control. Pada kendali manual ini rangkaian kendalinya menggunakan alat berupa saklar mekanis untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik ke motor. Rangkaian kendali seperti ini digunakan pada motor-motor berdaya kecil. Dalam gambar yang disertakan ini terlihat bahwa dari sumber tegangan arus listriknya masuk ke panel listrik, kemudian melalui kendali manual. Di sini ada saklar mekanik, dan selanjutnya arus listriknya menuju motor. Jadi saklar mekanis ini digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan hubungan antara motor dengan panel listrik, seperti itu. Yang kedua, kendali semi otomatis. Pada kendali semi otomatis atau semi automatic control menggunakan alat kendali semi otomatis berupa kontaktor magnet, tombol tekan atau push button, dan thermal overload relay atau TOR untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan motor listrik. Seperti pada gambar ini terlihat bahwa dari sumber tegangannya arus listrik masuk melalui panel listrik, kemudian masuk ke komponen kendali manual yang terdiri dari kontaktor magnet dan thermal overload relay misalnya, dan di sini ada tombol-tombol tekan atau push button. Selanjutnya arus listrik menuju ke motor. Kerja operator pada sistem kendali seperti ini sedikit ringan karena cukup dengan menekan tombol start atau tombol stop saja. Tombol start dan stopnya ada di sini. Ketika ditekan tombol start, maka sistem kendali manualnya, kontaktor dan perlengkapannya akan menghubungkan sumber listrik dari panel listrik ke motor. Dan kalau ditekan tombol stopnya, maka dia akan memutuskan hubungan antara panel listrik dan motor. Yang ketiga adalah kendali otomatis. Pada kendali otomatis digunakan alat otomatis berupa program komputer dalam suatu peralatan kendali otomatis atau PLC, Programmable Logic Controller, yang dikendalikan oleh sensor-sensor sehingga motor listrik dapat berhenti atau bekerja secara otomatis. Pada sistem ini kerja operator semakin ringan, yaitu dengan memonitor dari sistem sehingga dapat menghemat tenaga. Seluruh kendali motor akan diatur oleh rangkaian sensor-sensor ini yang memberi perintah kepada programnya atau kepada PLC-nya yang sudah terisi program untuk mengendalikan kerja motor. Berikutnya, jenis kendali motor menurut fungsinya. Ada beberapa jenis kendali motor jika dilihat dari fungsinya. Yang pertama, pengendalian saat motor mulai bekerja atau starting. Misalnya kendali DOL atau direct online, start delta, dan lain-lain. Ini digunakan pada saat motor mulai bekerja, mulai berputar. Kemudian ada pengendalian
pada saat motor sementara bekerja atau running, misalnya kendali forward reverse atau pembalikan putaran. Dan yang ketiga ada pengendalian saat motor berhenti bekerja, dari berputar menuju berhenti. Ada sistem kendalinya, misalnya stopnya berurutan. Macam-macam sistem kendali. Jadi dibedakan atas banyak jenis, tetapi di sini akan disajikan 4 macam yang intinya. Untuk macam-macam sistem kendali yang lain itu pengembangan dari apa yang tertulis di sini. Apakah perpaduan antara dua sistem, misalnya start stop dengan forward reverse dan sebagainya. Jadi yang pertama ada start stop, DOL atau direct online, yang kedua forward reverse atau dua arah putaran, ketiga start delta, dan yang keempat berurutan atau sequence. Kita lihat satu persatu. Untuk start stop DOL atau direct online, motor terhubung ke sumber listriknya secara langsung atau direct menggunakan kontaktor, thermal overload relay, dan button. Sedangkan untuk forward reverse, motor 3 fasa dioperasikan dengan putaran yang bisa dibalik arah putarannya. Proses pembalikan putaran ini selalu harus melalui fase stop. Misalnya ketika sebelumnya berputar ke kanan, maka sebelum berputar ke kiri dia harus stop dulu, baru melakukan putaran ke kiri. Begitu juga kalau sebelumnya putaran kiri, maka harus melalui stop dulu, baru dilakukan putaran kanan. Ini untuk keamanan motornya. Berikut masih di forward reverse, arah putar sebuah motor jika dilihat menghadap sisi puli porosnya akan ke kanan kalau terminal U1 di motor dihubungkan dengan fasa R, terminal V1 dihubungkan dengan fasa S, dan terminal W1 dihubungkan dengan fasa T. Putaran motor ke kanan diberi kode CW atau clockwise searah putaran jarum jam, sedangkan putaran ke kiri diberi kode CCW atau counter clockwise. Ini yang menentukan apakah sebuah motor berputar ke kanan atau ke kiri. Sebab menentukan putaran kanan kiri harus pada sisi yang benar, sehingga bisa disimpulkan apakah motor berputar ke kanan atau kiri. Start delta. Pada start delta ini merupakan sistem kendali starting sebuah motor yang digunakan pada motor berdaya besar. Start delta hanya salah satu metode saja. Metode lain yang biasa digunakan juga adalah dengan menggunakan auto transformer starter atau sistem stop starter, atau juga ada sistem tahanan rotor, dan ada juga yang menggunakan inverter. Sebelum dijalankan, terminal motor terhubung secara star atau bintang atau Y. Setelah motor dijalankan dan putaran motor mencapai lebih kurang 80% dari putaran nominal, hubungan terminal motor diubah ke hubungan delta atau hubungan segitiga. Di sini terlihat gambar terminal sebuah motor, di mana ada terminal U1, V1, W1 dan W2, U2, V2. Terminal U1, V1, W1 itu yang akan terhubung dengan sumber tegangannya. Masih dalam start delta, tujuan penggunaan metode starting start delta dan juga metode starting lainnya yang sudah disebutkan tadi adalah untuk menurunkan arus start atau E-start yang besarnya berkisar antara 5-7 kali arus nominal motor atau inominal motor. Ketika motor terhubung start,
ketahanan kumparan motor lebih besar daripada ketika terhubung delta, sehingga arus yang melalui motor juga akan turun. Dalam gambar ini terlihat bahwa pada terminal motor yang dihubungkan secara star, klemnya akan terhubung seperti ini. Jadi terminal pada motor akan terhubung klemnya seperti pada gambar ini. Sedangkan pada hubungan delta, posisi klem pada terminal motor akan seperti ini. Itu akan menyebabkan kumparan-kumparan motor terhubung seperti pada gambar skema seperti ini. Pada hubungan star, ketiga titik ini akan disatukan oleh klem, sedangkan pada hubungan delta, rangkaiannya akan terhubung seperti pada gambar diagram ini. Berikutnya berurutan atau sequence. Dua atau lebih motor dapat dioperasikan secara berurutan. Mula-mula motor satu yang bekerja, selanjutnya motor 2, dan seterusnya. Pengoperasian kendali motor berurutan ini dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis menggunakan TDR atau Time Delay Relay. Pada pengoperasian secara otomatis, maka ketika motor satu bekerja, beberapa saat kemudian sesuai pengaturan yang dilakukan pada TDR, maka motor 2-nya akan bekerja secara otomatis tanpa penekanan tombol. Kalau dilakukan secara manual, maka pengoperasian motor 2 dan seterusnya itu dilakukan dengan penekanan tombol startnya. Untuk stop dapat dilakukan secara bersamaan atau seluruh motor berhenti secara bersamaan ataupun satu persatu. Misalnya motor 2 stop lebih dulu, baru kemudian motor 1 dapat di stop. Tidak bisa kita stop dari motor 1 baru kemudian motor 2. Jadi kita harus menghentikan atau menekan tombol stop untuk motor 2 dulu, baru kita bisa menekan tombol stop untuk motor 1. Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.